Welcome back para kampret-kampret yang setia menunggu rumor. Ya, kita kembali lagi ke channel Cool Zone. Seperti biasa gue akan membacakan 5 pertanyaan yang udah gue pilih dari beratus-ratus pertanyaan yang sama. Langsung aja ya, mungkin kita mempersingkat waktu karena kita udah gak sabar lagi membacakannya. Oke, yang pertama, Bas pelatih Pret, posisi Pena sampai akhir musim gimana? Terus apa Dol bisa balik lagi ke Persija? Gue jawab dulu yang pertama. Kalau soal pelatih, ya itu tergantung Pena. Dia tuh tetap 1 musim. Kalau dia bisa sampai target yang diberikan Persija 4 besar, ya itu dia akan diperpanjang gitu loh. Kalau enggak ya mohon maaf, kita cari lagi yang ya bisa dibilang yang udah tahu sepak bola Indonesia lah. Tuh, jadi sejauh ini untuk Pena masih lanjut sih sampai akhir musim. Terus kalau ditanya apakah Dol akan balik lagi ke Persija, gue rasa sih kayaknya nggak mungkin deh. Bukan, soalnya gini, yang membuat Dol hengkang ke dari Persija itu yaitu karena masalah bisa dibilang finansial sih ya. Soalnya beberapa info yang gue dapet itu Persija sempet nunggak beberapa, gue nggak tahu berapa bulan atau berapa minggu gajinya Dol, karena gajinya memang benar-benar mahal banget sih. Nah makanya antara kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama gitu, jadi nggak ada yang dirugikan gitu. Kalaupun misalkan nggak ada kesepakatan ya tiba-tiba Dol dipecat, ya itu bakal kena penalti sih Persija gitu. Ya kita tahu Persija itu lagi krisis finansial memang. Makanya kan kita rekrut Pena, kita ngerekrut siapa namanya, si Pedro, Eduardo dengan harga yang murah. Soalnya Gajos, terus si Rio, terus si Kudela aja tuh sekitaran, kalau digabungin sekitar 26 miliar apa berapa gitu, gue lupa. Nanti gua share si screenshotan yang ada di langganan gua gitu. Jadi untuk kans Dol untuk balik lagi kayaknya sih enggak aja ya. Oke, lanjut. Permain apa sih? Permain yang harusnya putaran pertama, maksudnya pemain yang harusnya putaran pertama masuk malah nggak jadi, sama pemain putaran yang kedua katanya. Oke, gue jawab yang putaran pertama mungkin awal musim ya, maksudnya yang awal musim yang harusnya ke Persija tapi nggak jadi, itu yang pertama yang bisa gue jelaskan. Yang bisa gue jelaskan adalah si pertama Renan, yang kedua si Jaja. Iya lu nggak salah denger, Jaja yang ada di Madura dulu tuh, yang sekarang ada di Dewa United. Itu hampir sedikit lagi itu mau ke Persija dia. Tinggal tes medis doang sebetulnya. Terus Yandi Sofyan. Terus siapa lagi ya? Ketiga nama itu. Terus si Dewangga tentu aja, Arhan. Sebetulnya awal musim kita lumayan juga kalau misalkan kita dilihat dari incarannya ya. Kenapa bisa gagal? Gue mulai dari Jaja dulu deh. Jadi gini, Jaja sejatinya tuh udah tinggal tes medis doang di Persija. Cuman begini, memang kita awal musim itu kita sangat hemat banget. Kita harus nunggu uang dari owner, apalagi kan awal musim kita yang kena hukuman dari FIFA itu tuh. Nah itu kita lagi ngurus itu dulu. Nah si Jaja ini dia nggak mau nunggu nih, ceritanya nggak mau nunggu, padahal tinggal tes medis saja, dia nggak mau nunggu. Dia akhirnya cari yang lebih cepet ya kan, kayak ke ke Dewa United yang sekarang gitu. Jadi kasusnya mirip-mirip sama si Sananta, tinggal tes medis doang sebetulnya, sedikit lagi tapi gagal. Nah yang kedua si Renan, lu bisa tanya siapapun, Renan itu selangkah lagi memang pengen ke Persija. Kenapa gagal? Lah lu tanya Ambono deh. Renan itu selangkah lagi udah ke Persija.
Dia tinggal nunggu kontrak aja sebetulnya. Cuman sekali lagi, di Persija itu mekanisme itu udah nggak kayak dulu. Jadi udah ada bagian sendiri gitu. Maksudnya dari ini bagiannya apa. Jadi nggak, kalau dulu kan siapa namanya, Pak Ferry kan yang punya klub langsung negosiasi, langsung kontrak kan. Kalau sekarang nggak ada mekanisme, ada yang harus ke presiden klub, persetujuan dewan ini gitu, panjang deh. Nah itu gue nggak tahu deh tuh kok bisa gagal. Padahal tinggal sedikit lagi tuh udah benar-benar fix banget sih. Ya di Sofian juga sama kasusnya kayak si siapa namanya, si Jaja ini. Dia tuh nggak bisa nunggu, dia harus punya ada kepastian minimal gitu. Nah Persija nggak bisa kasih kepastian buat dia gitu. Makanya lepas, nggak bisa apa namanya, nggak bisa join karena nggak ada kepastian. Itu padahal BP yang negosiasi loh. Cuman namanya kita butuh kepastian, ya kira gagal gitu. Dewa nggak, gue juga nggak paham kok kenapa bisa lepas gitu. Atau yang bilang Dewa nggak bakal gabung di awal musim itu Pak Panca sendiri. Of course kita benar, alasan utama itu ya karena finansial kita di awal musim memang benar-benar bisa dibilang berantakan deh. Rekrut pemain asing pun yang tambahan itu kayak Pedro sama Eduardo itu bener-bener yang pemain asing yang paling murah banget. Terkesan kayak bule lagi liburan kita rekrut gitu. Tapi memang itu apa adanya. Pena juga nggak bisa nggak bisa gimana ya berkata-kata ya, maksudnya ya yang ada itu ya udahlah karena sesuai budget juga kan. Sejauh ini yang rekrutan yang untuk putaran kedua ini sebetulnya belum terlalu masif karena kita lagi menunggu pertandingan terakhir nih lawan Malut nih. Nanti kita habis itu baru deh Persija mulai bergerak secara masif. Jadi kita tunggu aja habis pertandingan Malut ini. Oke, next. Bahas lebih lanjut Dewangga plus Arhan sama stadion. Oke. Dewangga sama Arhan tadi udah gue jelasin kenapa Arhan gak jadi. Di video sebelumnya gue jelasin kenapa Arhan gak jadi, kenapa si Dewangga gak jadi gitu. Yang jelas Dewangga semoga aja bisa join ya, meskipun kita harus nembus juga sih ya. Nah untuk stadion menarik. Stadion sendiri ini bukannya Persija ini loh, bukannya Persija beli tanah, bukan Persija yang bangun, enggak. Jadi kita ini ada sponsor yang mau yang mau kasih dana kita untuk bangun stadion. Ada sponsor yang mau invest ke kita untuk bangun stadion. Kasar kita dipinjamkan modal, dikasih dana untuk bangun stadion. Tanahnya tanah siapa? Tanahnya kita pakai sistem pinjam dari itu. Tanah sebetulnya tuh yang di daerah Kemayoran. Nanti gua di next video gue kasih lokasi yang persisnya di mana, gue kasih tahu. Intinya itu lahannya itu punya siapa namanya? Punya Menteri Pertahanan apa ya? Ntar nih gua taruh di sini nih. Gua taruh di sini ntar screenshotannya. Jadi itu kita cuman pakai hak guna bangun aja, HGB, hak guna bangun. Jadi kita pinjam lahannya, kita kelola berapa tahun, jadikan stadion kayak gitu. Duitnya dari mana? Dari sponsor. Sponsor kok mau? Ya mau, harus ada syarat. Sponsor itu ngasih syarat ke Persija dan Persija menyanggupi apa yang diberikan syarat dari sponsor tersebut. Sponsornya adalah Jetrus Bank. Yes, Jetrus Bank. Dia yang mau invest ke kita. Gue berani ngomong karena ini sudah berjalan gitu. Tinggal eksekusinya aja. Eksekusi gimana caranya target yang diberikan Jetrus Bank bisa terlaksana gitu.
Oke, kita lanjut dulu ya kan. Ini masih berhubungan sama stadion, cuman kita lanjut biar nggak lamaan kan. Terus selanjutnya, mekanisme kerjasama stadion antara Persija dan pihak lain kayak gimana gitu. Terus sponsor ada tambahan. Nah, mekanismenya gue jelasin tadi. Kita bekerja sama atau dikasih sponsor kita Jetrus Bank ingin memberikan uang pinjaman untuk membangun stadion di tanah Menteri Pertahanan. Mekanismenya itu adalah kita diberi modal untuk membangun stadion, tetapi kita juga harus bisa mencapai target tanda kutip nasabah 80.000 nasabah. Kita harus sediakan 80.000 nasabah untuk Jetrus Bank. Makanya gak heran Persija atau ya yang lain gitu ngepost kayak Jetrus Bank. Sebenarnya itu buat ngepost kita untuk bikin tabungan Jetrus Bank. Gak sulit sih. Cuman sekitaran berapa kemarin? 150 atau 250 gitu kita udah bisa bikin tabungan. Itu kita bisa membantu Persija untuk lebih cepat membangun stadion sendiri. Tuh. Jelas keuntungannya tuh bakal kerasa itu ketika sudah terbangun dan kita nggak akan terusir dari Jakarta. Itu juga bisa bisa memastikan kepada sponsor untuk kita main di Jakarta terus. Nah, sponsor dan bertambah, kita uangnya banyak dan kita nggak akan krisis finansial kayak awal musim kemarin sih. Gitu. Terus sponsor ada tambahan ya, yang gue tahu sih seharusnya Desember ini ada, cuman ya lu tahu sendiri kan, rencana adalah rencana. Semoga aja Januari kalau nggak Desember gitu. Yang menentukan itu semuanya Pak Panca, karena kan dia yang negosiasi. Oke. Next. Bahas perkembangan stadion Persija tadi udah. Dan apa yang direncanakan Persija untuk musim depan. Musim depan kita akan rombak total sih. Kalau lu bilang Simic suruh keluar, oh tidak bisa. Kudela suruh keluar, oh nggak bisa. Karena kalau mereka keluar, otomatis kita kena penalti. Kita harus bayar sisa kontrak mereka dan dendanya. Dan itu Persija nggak akan kuat karena secara finansial belum kuat gitu loh. Makanya kenapa kita nggak rombak si Simic, kenapa kita nggak rombak si Kudela atau kita nggak rombak si Rio, karena ya memang kita untuk bayar penalti dari putus kontrak itu ya kita nggak sanggup gitu loh. Makanya kalau ada yang bilang Simic out terus atau nggak Kudi out, nggak masuk akal. Jalan satu-satunya adalah menghabiskan kontrak sisanya untuk musim ini. Kudi musim ini habis, si Simic musim ini habis. Jadi mau nggak mau gitu. Daripada kita harus bayar penalti, ya mending kita nunggu gitu loh. Makanya kalau ada yang bilang, kok kenapa sih Simic cabut-cabut? Ya lu mau bayar nggak penaltinya? Kalau TD keluar karena itu kesepakatan TD. Nah, kok kenapa Simic kenapa Simic diterima lagi Persija ya? Daripada kita bayar 20 miliar lebih. Ini kesalahan dari manajemen yang dulu-dulu gitu. Makanya bisa dibilang baru kerasanya saat ini gitu. Jadi kita ada perjanjian sama Simic, ya Simic suruh main lagi di sini sampai kontraknya usai. Makanya kita nggak ganti-ganti musim ini sama terakhirnya si Dol kemarin, kita nggak rombak pemain asing karena kita nggak mampu untuk membayar penaltinya gitu. Jalan satu-satunya itu. Daripada kita amsyong, ya udah jalani musim ini yang ada. Nanti gua kasih tahu gue taruh sini nih nanti.
Oke, gue rasa cukup untuk video kali ini. Nanti pertanyaan yang menurut kalian belum terlalu jelas atau belum terjawab dari gue sendiri, komen aja nanti di bawah. Nanti akan gue bahas di next video. Dan next video gue akan bahas tempat detail di mana Stadion Persija yang bakal dibangun gitu. Desainnya seperti apa gue akan tunjukin nanti. Tapi desainnya gue ini ya kayaknya sih udah berubah sih, cuman oke, nanti gue tunjukin aja yang desain yang kemarin deh. Oke, yang penting lu subscribe aja, dukung gue terus biar nih berkembang, biar enak nih biar gue bisa nyewa studio nih. Oke, nanti kalau udah berkembang gue pakai topeng segala macam. Intinya lu dukung gue terus, subscribe, lu share, lu bagikan ke seluruh keluarga lu, seluruh dunia lu kan. Oke, terima kasih udah menonton. See you next time.